Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejamaah siar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah mitra, kita kembali seperti biasa ya. Ada pengajian pada maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di malam hari ini atau tentang kajian Islam di luar topik, silakan mitra bisa bergabung di 08 111 1003. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar setelah menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah Bun, sehat. Keluarga juga ya? Alhamdulillah sehat. Baik Gus, seperti biasa beberapa hari tidak ketemu ya. Mungkin mitra sejamaah siar bertanya-tanya juga sudah menanti. Sepertinya ada topik yang ingin diangkat malam hari ini. Silakan dalam pengajian Ba'da Maghrib. Silakan Gus, topiknya seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati mitra Ilgangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga zahir batinnya, dunia akhiratnya mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga, hari ini yang berjudul hukum ibadah kurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu si'atun wa lam yudahi fala yashhad musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki kelapangan namun ia tidak berkurban, maka janganlah datangi musola kami atau tempat ibadah, baik masjid. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dihasankan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Pelajaran yang dapat kita ambil, al-udiyah atau an-nusuk atau an-nahr atau biasa disebut ibadah kurban adalah ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta lebih utama, lalu setelah itu sapi, karena lebih berharga dan lebih banyak dagingnya sehingga memberikan manfaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Sebagian mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu, dan sebagian mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang harus disegerakan. Oleh karena itu, selayaknya orang yang mampu berkurban tidak lalai dari ibadah ini. Penyembelih hewan kurban dapat dilakukan dalam rentang waktu, yaitu 4 hari, dimulai setelah sholat Idul Adha hingga berakhir setelah asar tanggal 13 Dzulhijjah, atau di luar rentang waktu ini maka tidak sah. Dalilnya adalah an Jundabi annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma nahri shalla summa khataba faqala man dabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha akhra wa man lam yadbah bismillah.
dari Jundab, ia menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu tidak dianggap nusuk atau kurban. Ia hanya sekedar daging biasa untuk dimakan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, kulla ayyamin tasrikin dabah. Pada hari-hari tasrik boleh menyembelih. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Albani dalam silsilah as-sahih. Hadis tersebut berkaitan dengan Al-Quran. Al-udiyah atau an-nusuk atau an-nahr atau biasa disebut ibadah kurban adalah ibadah agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah. Hewan yang disembelih dalam ibadah kurban adalah ibadah bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan yaitu kurban, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap bahimatul an'am, yaitu ketika penyembelihan kurban yang telah direzekikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Mitra, dinasihatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, apabila di antara kita ada yang mampu maka berkurbanlah, agar kita mendapatkan predikat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mampu tapi kita tidak berkurban atau pura-pura terus, maka ini salah satu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya yang mampu berkurban, ataupun kita memiliki cita-cita untuk masa depan kita. Baik di tahun ini kita tidak berkurban, bagaimana tahun depan kita bisa berkurban? Mungkin kita menyicil dari tabungan Rp1.000 kah? Atau Rp5.000 kan? Nanti ketika sudah kumpul kita bisa berkurban, baik kambing ataupun patungan sapi. Baik jumlahnya 4 juta ataupun bagaimana harganya. Misalkan ada sapi yang patungannya 7 orang, yaitu harganya 3.500.000. Apabila kita punya uang 4 juta, masih ada sisa 500 untuk memberikan kepada panitia yang menyembelih dan yang membantu untuk motong dan lain sebagainya. Insya Allah apabila kita mau beribadah kepada Allah dan kita tidak mengeluh terus akan kekurangan kita, kita bisa. Contoh halnya, saya tadi berkalimat mungkin tahun depan kita memiliki cita-cita bisa berkurban minimal 1 kambing. Kita tabung aja ataupun mitra ada seseorang yang berani memegang uang, kita bikin nih ya, berkurban melalui Elganda. Jadi bisa nyicil Bun, maksudnya ini ada 100.000 nih gitu ya, silakan dianterin atau ditransfer, ataupun ada di 10.000, sehingga kita taruh aja 1 kambing mungkin harganya 4 juta, ataupun patungan sapi 1 orangnya harganya 4 juta dan lain sebagainya. Nanti kita lihat sapinya berat sekian, harganya sekian, kita umumkan. Jadi kita terbit mitra,
khususnya pendengar El Gangga, kita terbit bagaimana tahun depan El Gangga bisa berkurban, ya, berkurban bersama-sama dan berbagi kepada masyarakat, dari masyarakat kepada masyarakat. Agar apa? Satu, bukan kita ingin dipuji, tapi kita pelan-pelan dengan kondisi apa yang kita miliki, dengan keterbatasan kita bisa membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa dengan cara pelan-pelan. Dengan nabungkah, dengan menyicilkah dan lain sebagainya. Kalau menyicil kan mungkin minjem dulu gitu ya. Tapi jangan, kalau menyicil lebih baik menyicil sebelum beribadah. Lebih baik. Mungkin ada mitra yang mendengarkan dan mau untuk oh boleh nih gitu ya. Karena banyak grup-grup mitra El Gangga di mana saja, mungkin pala di daerah ini yang megang si Anu, di daerah ini yang megang si Anu dan lain sebagainya. Boleh nanti ngobrol aja ke El Gangga, samperin keluarga besar El Gangga, Radio El Gangga, kita tahun depan bisa berkurban bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Baik mitra sejaman siar, berkaitan dengan datangnya Hari Raya Idul Kurban ya, beberapa hari lagi, maka topik ini sangat cocok ya diangkat, di mana topiknya adalah hukum ibadah kurban. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Gus Edward Abu Bakar. Tadi sekilas saya dengar hukumnya adalah wajib, kemudian hukumnya adalah sunnah. Ini menurut dua pendapat ya. Lalu apa syarat orang yang mau berkurban nih Gus nih? Seperti apa? Ya. Syaratnya orang berkurban itu yang pertama dia adalah muslim. Ya, muslim, yang kedua balik, yang ketiga itu tamyiz atau yang bisa membedakan mana wanita cantik, wanita yang tidak cantik. Itu kan tamyiz. Ataupun bahasanya bisa membedakan oh ini perbuatan yang tidak boleh dan perbuatan yang tidak boleh. Contoh halnya misalkan ada anak SD. Dia mungkin diajarkan orang tuanya nabung tuh dari sekian, nah dia punya uang mungkin 4 juta, 5 juta. Sehingga dia keliling tuh sama orang tuanya, "Pak, aku mau kurban juga." Kebetulan dia misalkan mungkin udah SMP ataupun umurnya berapa lah gitu ya. Misalkan di luar belum balik berkurban boleh Bu. Tapi syarat utamanya aja itu adalah balik dulu. Dia dewasa atau sudah mimpi ya, sudah mimpi, sudah haid dan lain sebagainya. Jadi pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga tamyiz ya. Balik itu, tamyiz itu katakan yang keempat itu berakal. Jadi ada orang sehat gitu ya Bun ya. Sehat itu bahasa simpelnya dia ada memiliki cita-cita, ada kerja keras, dan hasil kerja kerasnya itu diaplikasikan bentuk daripada hasil keringatnya dan lain sebagainya. Ini adalah syarat-syaratnya. Dan yang paling pasti adalah orang mampu. Orang mampu ini bukan berarti oh dia punya mobil ataupun punya motor ada 4, bukan. Tapi mampu ini siapa yang mampu diizinkan oleh Allah. Bagaimana kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala tadi? Kalau bukan kita yang gerakin hati kita, ya jangan nungguin Allah gitu ya. Kalau kita nungguin Allah sombong berarti. Maksudnya kita membudakin Allah. Allah gerakin saya dong ya. Ya kita gerak dulu gitu. Kita gerak dulu, tapi kita lihat sikon kita. Jangan sampai begini Bun, pengen berkurban ngutang. Ya, misalkan Bunda Tuti, Bun, saya pinjam duit 5 juta, emang ngapain mau kurban? Ini nggak boleh. Nah, lebih baik selama setahun itu kita nyicil, mungkin mungkin seminggunya 100 atau sebulannya 100 ataupun apalah. Kita lihat anggarannya berapa, maksimalnya misalkan 4 juta atau 5 juta. Tinggal kita pintar-pintar deh nyicilnya berapa begitu. Baik Gus, adapun hukum ibadah kurban menurut para ahli hukum ini adalah sunnah muakkadah ya. Dan tadi Gus bilang yang mampu di sini bukan berarti kaya raya, tapi ketentuan mampu di sini tidak selalu identik dengan orang kaya. Artinya orang yang berkurban tidak mesti harus kaya. Betul. Lalu bagaimana nih Gus? Misalnya orang yang berkurban, kemudian misalnya satu RT nih, katakanlah di RT saya ya berkurban. Ada yang kolektifan, misalnya yang tadi bilang Gus ya. 3 jutaan atau 4 jutaan, jadilah 1 ekor sapi. Kemudian ada juga yang berkurban perorangan, itu kambing misalnya. Lalu kambing dan sapi itu pasti dijadikan satu ya, kemudian diedarkan kan. Biasanya nggak selalu kepada orang nggak mampu aja, tapi setiap RT itu pasti kebagian misalnya setengah kilo atau berapa lah. Lalu apakah itu kita yang sebagai orang yang berkurban boleh memakan dagingnya? Bagaimana nih? Baik. Boleh banget Bun. Oh gitu. Jadi kalau untuk kurban, daging kurban itu Bunda insya Allah berikan kemudahan
untuk berkurban. Jadi kalau bunda berkurban, misalkan simpelnya gini, satu kambing lah ya, satu kambing, boleh nggak saya minta pahanya tuh yang belakang gitu ya, ini anak cucu saya mau nyatet lah gitu ya, itu boleh bun, boleh. Nah, berbedanya dengan akikah. Kalau akikah, contoh saya mau akikahkan diri saya nih, saya nggak boleh makan bun. Nah, terus yang kedua bedanya akikah dan kurban, kalau kurban dibagikan lagi mentah, kalau akikah dibagikannya itu matang gitu ya, bedanya gitu. Nah tapi akikah itu ditekankan untuk yang berakikah nggak boleh nggak boleh makan. Jadi kalau berkurban boleh, cuman saya tekankan di sini, silakan ambil, silakan minta, atau saya mau deh gitu pahanya gitu ya, silakan. Akan tetapi jangan kebanyakan lah. Takut, takutnya gini bun. Saya sebagai pengurus masjid atau pengurus yayasan sudah bagiin kupon sekian banyak. Nah tapi sohibul hajat request kebanyakan sehingga dagingnya kurang. Nah jadi kan nanti omongannya beda nih. Ada yang orang nuduh begini, itu Gus Edward itu sapinya kebanyakan ditaruh freezer, kan begitu. Buat didendeng ataupun buat masa depan lah. Masa depan. Takutnya itu omongan-omongan yang nggak pas lah ya. Silakan minta. Tapi lebih bagusnya, bukan saya menyarankan, insya Allah kita bisa pelan-pelan lebih baik. Alangkah lebih baiknya kita berkurban udah serahkan semua. Serahkan semua, Ustadz, guru, kiai, habib, silakan dipotong. Saya nawaitunya sudah mantep dan lain sebagainya. Insya Allah saya nggak mau ambil, saya tapi mau menyaksikan. Gitu. Ya, nah mitra Zaman Siar, apakah mitra masih punya ganjalan-ganjalan yang ingin berkurban, tapi ada perasaan-perasaan yang ingin disampaikan gitu ya? Nah, mumpung ada Gus Edward. Nah, baik Gus, ini sebelum saya akhiri ada lagi deh. Boleh. Apa boleh nih kurban yang mengatasnamakan misalnya saya kurban, tapi di kambingnya itu misalnya dinamain ibu atau ayah saya. Terus dibawa deh ke musola tuh, ke masjid untuk dikurbankan. Lalu bagaimana menurut Gus itu? Bolehkah atau bagaimana? Boleh bun, itu sebagai tanda aja ya, sebagai tanda. Jadi ibadah itu boleh diperlihatkan, ada yang nggak boleh diperlihatkan. Jadi ibadah kurban itu kenapa sih dikasih nama? Satu, mungkin ditujukan untuk almarhumah atau almarhum yang sudah meninggal dunia, ataupun menamai kita aja karena kita yang transaksi. Misalkan Bunda Fitri, misalkan Bunda Fitri gitu, dipilok lah ya, ataupun bahasanya selembaran ditaruh di lehernya gitu ya. Nah itu boleh bun, silakan. Kalau misalkan nanti orang yang menilai bagaimana, itu urusan orang bun. Yang penting kita nawaitunya cuma tanda bahwa ketika bunda beli, nanti mungkin ketika motong anak cucu bunda atau menantu dan lain sebagainya mau ngeliat bareng-bareng yang mana sih bun. Kebetulan bunda udah nandain foto. Ketika udah nandain dan foto, anak cucu dan menantunya ikut, oh itu bun ya, tuh udah tahu. Jadi nggak ketukar lah, simpelnya. Itu nggak apa-apa. Silakan dikabarkan bahwa kita tuh berkurban, nggak apa-apa. Iya, baik Gus. Ini kan kita pasti dong yang namanya berkurban ingin sekali mendapatkan pahala ya. Nah ini dengan kita berkurban di menjelang hari raya Idul Adha ini pahalanya yang diperoleh seperti apa sih Gus? Baik, jadi kurban itu nanti adalah kendaraan kita di yaumil akhir, ya. Minimal banget dalam hidup kita sekali berkurban, minimal. Terus kalau kita pengennya, saya bukan ngomong kaya dan miskin ya, tapi pengennya bisa berkurban per tahun, alhamdulillah. Jadi begini bun, mungkin di kurban pertama saya niatkan buat ibunda saya. Mungkin yang kurban di tahun kedua buat ayahanda saya. Mungkin di kurban selanjutnya buat saya nih. Mungkin di tahun selanjutnya buat si Anu. Jadi kita berkurban itu berbagi tunggangan atau memberikan tunggangan. Atau bahasa simpelnya, tiba-tiba nanti Bang Tian pulang dapat hadiah motor yang matic yang gede itu kan. Nah, Bang Tian tuh subhanallah, itu girang. Jadi mendapatkan tunggangan yang besar, terus enak, nggak pakai ribet dan sebagainya gitu. Itu adalah maksudnya manfaat yang ada gitu di alam Islam. Salah satunya apa? Itu yang tanda bukti bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang siapa yang berkorban itu dijauhkan daripada kefakiran.
Kemiskinan, kefakiran, kesusahan itu dijauhkan. Yang penting korbannya ikhlas, nawaitunya ibadah kepada Allah. Walaupun kita namain nggak apa-apa namain gitu, tapi kan kita niatnya memang nawaitu lillahi ta'ala. Ya. Lalu kalau misalnya kita udah bertahun-tahun nih kurban nih, 1, 2, 3, 4, 5, nah giliran ke tahun ke-6 itu nggak kurban, itu bagaimana tuh? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Karena kan bicaranya sebenarnya kurban itu kan ada dua hal, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang segerakan, ya. Jadi yang dibilang wajib itu seumur hidup, ya. Pertama, yang kedua sunnah muakkadah itu ya sunnah disegerakan kalau belum pernah, ayo dong gitu, bahasa simpel itu yang halusnya gitu, ayo dong. Nah, oke, kita rezeki kita berkah nih, berlimpah ruah dan digampangin sama Allah. Tahun ini kurban, tahun lalu kurban, tahun yang sebelumnya kurban, tapi tahun depan gak kurban kayaknya, gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Mungkin ada kecewa sedikit sih, karena ada kebiasaan baik. Nah itu doang sih sebenarnya, tapi memang gak apa-apa gitu. Terus yang paling terpenting kita niatnya ya kembali, kita niat kepada Allah. Pasti sih kalau kita niatnya ikhlas, tahun ini gak kurban lagi, rada pusing bun. Bukannya kita memaksakan ya, karena kebiasaan baik itu. Baik mitra Zaman Siar, sepertinya topik ini baik sekali dan tentunya apa ibadah juga ilmu buat kita, terutama kita yang belum mengerti banget apa itu hukum ibadah kurban. Baik mitra Zaman Siar, Gus Edward, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada pesan yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan topik hari ini yang kita sepertinya akan menyongsong hari raya Idul Kurban, yaitu hukum ibadah kurban. Silakan. Baik mitra, beberapa hari ke depan ini insya Allah doakan saya sehat panjang umur, kita bahas tentang kurban ya. Baik ada nanti keutamaan kurban dan lain sebagainya. Ya. Terus ada misalkan sapi atau apa umurnya berapa nanti kita bahas. Tapi per judul ya, kita per judul. Intinya gini mitra, kita pengen dong dapat ranking terbaik dari Allah. Nah, bagaimana kita harus kerja kerasnya apa bagaimana? Kita isi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa jawab. Kalau pertanyaan itu kita jawabnya salah, maka ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, bahasa sekolah itu remedial. Nah, ayo kita semangat untuk memperbaiki itu semua, khususnya saya seumur hidup nih sampai umur sekarang ini belum berkurban. Ayo, bagaimana tahun depan kita berkurban? Itu pertanyaan dulu. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Gitu ya. Caranya kita lakukan, tapi tidak membuat kita susah, membuat terpaksa dan lain sebagainya. Bagaimana? Berarti kita harus tahu sikon kita. Kalau sikon kita benar-benar payah, ya udah kita cicil. Kalau memang kita cicil, terus kita nggak pede, kalau kita yang megang mungkin habis nih. Ya udah kita cari orang. Misalkan ke Bunda Fitri atau ke siapa, kan banyak orang tuh, bun tolong pegangin duit saya bun, saya pengen nyicil, ya saya ada target lah 4 juta 5 juta dalam setahun ini, saya pengen berkurban bun. Nah percaya atau tidak yang dititipkan itu pasti ada panggil, dia bisa kenapa kok enggak, ya udah gue nyicil juga deh. Nah maka tadi saya bilang bagaimana mitra tahun depan di agak-agak ini kita berkurban, ya bagaimana kolektifnya itu dari setahun kita nabung, nanti siapa di keluarga besar Radio Gangga yang belinya di mana, kita umumkan kepada mitra yang ikut berkurban. Intinya pelan-pelan ayo kita perbaiki diri kita banyak remedial. Apalagi saya banyak dosa, banyak rapot merah, nilai merah, ayo kita perbaikin pelan-pelan ya. Agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan buat mitra Zaman Siar yang ingin berkurban itu bisa menghubungi Gus Edward ya. Bagaimana bisa. Cara nanti membentuknya panitianya seperti apa? Boleh. Kita ngobrol bareng. Mengkoordinirnya seperti apa gitu ya. Boleh. Tapi lebih utamanya kita mitra datengin dulu El Gangganya. Mungkin nanti El Gangga yang bisa mempertemukan kita gitu. Kalau langsung ke saya salah. Saya di sini hanya abdi dalam. Baik, mitra ayo semangat kita perbaikin dengan apa daya dan kekuatan kita. Kita minta kepada Allah biar rapot kita banyak nilai bagus sungguh-sungguh, apalagi kita dapat ranking yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.